Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan Doa. Kira-kira nih, siapa anak ibu yang mau mimpin doa? Ibu aja. Ibu dulu ya. Oke, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak ibu harap udah berani tampil ya. Oke, kita mulai berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur Tuhan yang menciptakan hadiratmu, percaya amin. Nah, semua dalam keadaan sehat kan? Sehat, Bu. Udah sarapan? Udah, Bu. Oke. Anak-anak ibu tahu nggak di sini kita mau melakukan kegiatan apa? Tahu. Apa? Konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok, Sarah? Penyelesaian masalah Sama siswa. Ada lagi Stasia tadi apa nak? Jadi konseling kelompok itu kayak saling sharing, saling ngasih tahu masalah ini, jadi bisa sama-sama cari solusinya, dan bisa saling ngasih pendapat biar bisa sama-sama memperbaiki masalah. Memberikan pendapat untuk menemukan solusi masalah yang diangkat gitu. Oke, jawabannya udah bagus-bagus semua ya. Jadi memang konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu dari kami guru BK, yaitu tentang pengentasan masalah anak-anak ibu tapi dalam dinamika kelompok. Nah, tujuannya apa? Supaya masalah nanti yang diceritakan di sini satu persatu menemukan solusi, ya kan? Ya, Jadi tadi seperti yang kata Stasia dan Saroha, dan mungkin anak-anak ibu juga udah ini ya, udah ada yang pernah di sini mengikuti konseling kelompok? Belum, baru ini, baru pertama kali. Nah, supaya kita dapat menemukan solusi yang terbaik agar teman-teman kita ini bisa lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Ya, Bu. Nah, itu dia. Sampai di situ ada yang kurang dimengerti? Tidak. Nah, dalam konseling kelompok ini anak-anak ibu diberlakukan ada azas. Apa itu azas? peraturan Ya, azasnya itu ada salah satunya azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Tidak boleh dipublikkan. Azas normatifan. Kalau dikatakan norma, adanya norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku. Yang pertama tadi seperti yang baru saja kita mulai, kalau memberikan pendapat, saran, pertanyaan harus kita tunjuk tangan, lalu gunakan bahasa yang baik dan azas yang ketiga, azas kesukarelaan, terbuka. Itu ada azas keterbukaan namanya. Azas kekinian. Kalau dikatakan kekinian apa? Yang masih baru saja terjadi ya. Jangan situ paham anak-anak ibu? Paham. Ada yang mau ditanya. Sebelumnya di sini anak-anak ibu udah saling kenal belum? Belum. Kita kenalan dulu ya. Boleh? Boleh. Supaya lebih akrab kita. Kita mulai dari Saroha. Jadi kenalannya di sini mulai dari Saroha, tapi untuk biar lebih asik tuh coba sebutkan nama dan moto. Nama dan kelas lalu motonya. Motivasi. Oke? Motivasi. kan nama saya Sarwa Purba. Oke, anakku, Nathan. Perkenalkan. Saya adalah tidak ada kesuksesan tanpa ada kegagalan. Rahasia. Nah, kita harus mengucapkan janji. Betul, pertemuan kita ini rahasia ya. Sebutkan namanya. 1, 2, 3. Saya Sarwa Purba dengan ini berjanji saya sanggup Serta merahasiakan segala data dan keterangan keterangan ada kegiatan lagi nih, yaitu mengikuti ibadah. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu pada malam hari? Konseling kelompok. Nah, di sini anak-anak ibu bisa mengutarakan masalahnya masing-masing, ya kan? Pasti di sini secara sukarela nih, siapa yang pertama sekali mau menyampaikan masalahnya? Ayo, siapa? Saya yang ada di sekolah adalah permasalahan pembelajaran matematika. Berantem atau bagaimana? Berantem. Oke, berantem sebaya ya. Saya di sini ingin mengungkapkan tentang permasalahan saya dengan orang tua saya. Masalah saya itu di orang tua juga. Jadi orang tua saya itu kayak setiap hari tuh nggak bisa damai, setiap hari pasti ada pertengkaran. tentang bolos. Bolos kamu? Kapan? Itu Kapan lah? Saya adalah karena sering nggak sekolah, karena kan bosan. Harus sepakat ini.
masalah yang kita angkat atau masalah yang kita bahas pertama kali, kira-kira masalah siapa nih anak-anak ibu? Permasalahan bolos, Bu. Kenapa? Ayo, kenapa coba? Karena- Dari teman sepakat nih masalah saroha duluan yang kita bahas. Sepakat, Sepakat, Bu. Devin, Nata? Sepakat. Oke. Nah, saroha. Coba kamu ceritakan lagi lebih detail, ya kan, lebih jelas lagi kepada kami tentang bolosmu ini. Ayo. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Padahal maaf sekali saya diberangkatkan ke sekolah, tapi saya tidak nyampe ke sekolah. Saya hanya nongkrong bersama teman-teman saya dan beberapa murid-murid SMP lain. SMP lain. Oke. Oke, nah tadi kan ibu katakan kita ini konseling ke Kelompok. Nah, anak-anak ibu boleh dipersilakan untuk bertanya lagi kepada Saroha dan supaya kita lebih tahu ya akar masalah dari Saroha ini kenapa dia bolos dan kita bisa sama-sama menemukan solusi untuk teman kita ini. Ayo, ibu persilakan tunjuk tangan. Oke. Saya mau nanya Kak, kenapa abang bisa punya tujuan untuk bolos? Saya mempunyai tujuan untuk bolos, yaitu satu, karena tidak suka mata pelajaran, dan dua, tidak suka tentang guru-guru yang sering memarahi saya. Dengan dia berarti mau kafe ini. Oke, lanjut siapa yang mau bertanya? Bisa kamu bolos, Sarah? Apakah ada penyesalan terhadap dirimu? Kau diajak kamu atau itu kemauanmu sendiri? Ada beberapa hal yang teman, dan kedua, tidak suka mata pelajaran, itu makanya saya bolos sendiri. Ada teman kamu bolos. Ayo ditanya supaya kita tahu nih masalah problemnya si Saroha itu apa. Kenapa dia bolos? Digali lagi akakku. Ayo. Jadi mata pada kamu tentang itu. Karena kamu sudah kepanggil ya kan. Kalau dia teman tanggapannya. Hukuman seperti itu, nak Saroha. Oke, nah bagaimana nih anak-anak ibu? Oke, lanjut. Kalau bolos, gimana aja kau pilih? Bolos kalau nongkrong aku bolos. Biasanya kalau saya bolos dan teman-teman yang lain, kami bolos biasanya di Jembatan, Terminal, dan Palembang. Kayak gitu. Jadi anak-anak ibu bagaimana nih? Apa yang bisa memberikan solusi masukan kepada kalian? Benci-benci apa sama mata pelajaran sama guru itu jangan kamu sampai jadi apa kamu dari ke pergaulan bebas. Berdamai sama dirimu untuk menyukai belajar sama guru itu. Terima kasih atas motivasinya. Aku punya satu pesan samamu. Kau tahunya, saat kau melakukan bolos itu, ada keringat yang bercucur di saat kamu bekerja. Kalau saya di rumah, setelah saya pulang sekolah, saya menjaga adik-adik dan saya mau membantu orang tua saya. Nah, jadi di sini ibu minta coba kamu tuliskan semuanya kegiatan kamu, baik itu yang positif dan negatif. Semua kegiatan kamu. Ibu juga di sekolah. Apa? Ibu juga di sekolah. Iya, mulai dari pengalaman kamu, mulai dari sosial kamu, mulai dari cara belajar kamu. Coba kamu utarakan di atas ini. Kegiatan saya di rumah, jaga adik, bantu orang tua, bahkan saya mau mencuci piring dan membersihkan rumah. Karena orang tua saya pedagang, saya mempunyai jadwal sendiri. Jam 8 sampai jam 1 siang. Kegiatan yang harus kamu terapkan dan tetap Ditetapkan dilaksanakan. dan Dan mana yang tidak tidak seperti itu Saroha. Tapi nanti bisa kami tuliskan. Yang kedua nanti kita minta kita sama-sama bahas ya. Ya, Bu. Tapi harus lengkap kamu buat Saroha. Kira-kira apa nih yang kegiatan ini yang mengarahkan kamu ke ini ya? Ke perilaku bolos ini juga kamu tuliskan. Jadi kan seperti tidak mengerjakan matematika atau kamu bermain di kelas. Nah, sedangkan di rumah saja PR-nya tidak dikerjakan, ya kan? Nah, kenapa kamu tidak mencapai? Kamu tuh harus menuliskan itu, seperti itu. Kegiatan apa saja yang membuat kamu tidak mengerjakan PR? Dan apa juga misalnya tidak ada memang kawan saya yang tidak ada
seperti itu kan. Nah, hal apa yang memotivasi diri kamu tidak melakukan itu? Salah ya, coba kamu tuliskan ya Nak ya. Bisa nanti supaya di pertemuan kedua kami, ibu sebagai BK dan teman-teman kamu bisa membantu kamu menemukan bila seperti yang dikatakan bila mana kejadian yang positif yang harus kamu lakukan dan atau yang baru ya yang bisa kita kasih sama dia Ya, Bu. dan yang negatif yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, itu ya supaya kita sama-sama punya solusi. Tapi beberapa dari teman kami tadi sudah memberikan Tanggapan. tanggapan dan solusi, sedikit solusi atau solusi yang saya tadi seperti apakah kamu tidak ingat orang tua kamu seperti itu tadi kan, apakah kamu menyesal dengan perbuatan kamu padahal tadi motivasinya apa Nak? Apa tadi kata-kata motivasimu di awal? Jangan mengira dan jangan putus asa karena semua butuh proses. Nah, dengan itu aja kamu sudah putus asa ya kan? Iya, salah Kak? Iya kan? Padahal semuanya butuh Proses. Nah itu. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan di hari Rabu, ya? Iya Nak. Di jam yang sama. Oke, di jam yang sama. Kenapa, Stasia? Oke, jam yang sama kita di tempat ini lagi ya, supaya kita bisa melanjutkan tadi yang dikatakan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah yang terbaik untuk kita sama kita polos ini. Tapi di Tuhan salah sudah mulai nih tidak bolos kan? Seperti yang kata tadi apa kalimat tadi yang tidak lah ada lalu ya kan melakukan sama hal bagaimana sudah ada perubahan dengan pas jadwal yang sudah ibu berikan ini ya kan dengan jadwal ini. Oke, nah ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Pertemuan kita selanjutnya atau ada yang kamu lain di apa ya dalam lingkup ini ya Nak? Dalam lingkup. Pertemuan selanjutnya tetap seperti ini. Ya tetap seperti ini ya. Jadi seperti bagaimana Nak? Ya, masih bertanya, masih kasih solusi. Ya, kita akan fokus ke masalah lurusnya. Kita akan berikan diri yang spesifik seperti itu. Lalu kita lanjut ke nanti kita adakan lagi pertemuan itu ke Feby, Sasha, Bang Andreas dan Bang Nata. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, nah tadi di awal pertemuan kita diawali dengan 2. dan kita di akhir pertemuan juga berakhir dengan 2. 2. Nah, untuk dua bentuk siapa nih anak-anak ibu? Bisa. Saroha. Ya, siapa nih? Sarwa. Saroha aja. Apa? Itu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Allah Bapa yang berada dalam dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa atas berkat dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Oke, nah ucapkan sekali terima kasih untuk dukungannya. Nanti kita akan adakan pertemuan berikutnya di hari Rabu. Nah, oke. Nah, Ibu sudah bisa kembali ke kelas. Oke. Selamat pagi. Pagi.